Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga Pak Wahyu Hidayat. Masih ngobrol-ngobrol kita tadi ya terkait dengan banyak sekali yang harus dilakukan oleh Pak Wahyu, apalagi menyiapkan pelantikan dan juga nanti 100 hari kerja yang tentunya akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Tadi Pak Wahyu bilang gitu ya. Jadi 100 hari 100 hari kerja ini masyarakat aja yang menilai begitu. Nah, tadi kan tentu waktu kampanye ini Pak Wahyu juga sudah lakukan itu ya rencana-rencana janji-janji kampanye mulai dari 1000 event, 1000 beasiswa, seragam gratis, lalu juga menyelesaikan permasalahan perkotaan tentu tadi ya. Nah, itu kan permasalahan yang kompleks begitu ya. Jadi apa yang diprioritaskan Pak Wahyu terlebih dahulu? Tentu kan berat ya Pak kalau dilakukan semuanya. Nah, yang prioritas yang pertama yang dilakukan Pak Wahyu apa ini? Iya, terima kasih Mbak Najibah. Jadi pada saat awal saya ketemu dengan koordinasi dengan Pak PJ Wali Kota, dengan Pak Sekda, saya ingin memberikan satu gambaran terkait dengan 5 program unggulan saya. Karena APBD 2025, apabila saya nanti dilantik bulan Maret 2025, APBD 2025 sudah dipastikan sudah berjalan. Ada beberapa program kegiatan juga sudah mulai berjalan. Nah, untuk itulah maka saya koordinasi dan alhamdulillah beberapa program-program saya di APBD 2025 itu sudah masuk ya, seragam gratis ya untuk SD SMP, kemudian 1000 beasiswa juga sudah masuk, kemudian terkait juga dengan 1000 event itu juga sudah masuk, plus dengan infrastruktur, penyelesaian infrastruktur semua sudah masuk. Hanya memang volumenya yang belum sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau yang siswa nanti itu juga akan bisa kita sebutkan dalam APBD perubahan 2025, termasuk juga dengan, karena seragam sekolah ini kan pertengahan tahun sudah mulai jalan. Nah, itu juga kita terkait dengan volume saja. Dan infrastruktur perkotaan sudah jalan. Dan 1000 event malah sudah berjalan di awal tahun 2025 ini sampai Desember 2024 kemarin sudah terkait dengan 1000 event itu sudah berjalan. Apalagi ada MCC ya, sudah selalu mengadakan terkait dengan event tersebut. Nah, untuk yang 50 juta rupiah per tahun, ini memang karena anggarannya cukup besar, dan saya memang ingin mensosialisasikan terlebih dahulu, karena saya yakin ada RT, RW itu belum tahu bagaimana sih program dari 50 juta rupiah per ET tersebut. Nah, itu nanti akhir tahun saya akan buat perwalinya dulu, peraturan wali kota sebagai dasar untuk pelaksanaan dari program 50 juta rupiah per tahun per ET tersebut. Kemudian setelah perwali selesai, nanti baru kita akan sosialisasikan mulai di tingkat RT, RW dengan Pak Lurah ya, karena ini Pak Lurah nanti akan sebagai pengguna anggarannya, nanti kita akan sosialisasikan agar mereka tahu, agar mereka paham, dan ini akan masuk di tahun 2026. Dan alhamdulillahnya Mbak Nadia bahwa RKPD 2026 itu sudah dimulai di bulan Januari ini. Jadi kami sudah minta kepada pemerintah Kota Malang karena visi misi kami sudah harus mulai berjalan, dan RKPD 2026 insya Allah terkait dengan 50 juta rupiah ini sudah masuk. Jadi pelaksanaannya terkait dengan 50 juta rupiah ini insya Allah akan kita lakukan 2026, tetapi tahapan sosialisasi mereka nanti harus, Pak RT harus bagaimana, Pak RW juga harus bagaimana, Pak Lurah apa yang harus dilakukan, ada perwalinya, nanti kita adakan sosialisasi pada saat nanti di APBD perubahan tahun 2025. Oke, berarti memang satu persatu begitu ya, walaupun sekarang juga sudah ada yang berjalan, 1000 event, lalu juga ada tadi ya permasalahan perkotaan juga pelan-pelan kita benahi bersama, dan juga yang terdekat ini seragam gratis karena masuk tahun ajaran baru gitu ya. Jadi satu-satu perlahan-lahan dilakukan. Dan ini juga ada sosialisasi tadi ya untuk apa yang 50 juta rupiah per tahun untuk RT itu. Perlu adanya sosialisasi begitu ya. Sosialisasi harus ada perwalinya dulu, peraturan wali kota, nah, tapi kita akan sosialisasikan. Nah, ini berarti memang pentingnya sosialisasi begitu ya Pak Wahyu ya, karena sekarang masyarakat ini kan juga perlu diyakinkan begitu ya, trust masyarakat begitu ya, terkait meyakinkan masyarakat bagaimana sebenarnya Pak Wahyu ini memang akan membangun Kota Malang lebih baik lagi. Ini kan perlu keyakinan dan juga trust masyarakat begitu ya, apakah Pak Wahyu ini bisa amanah lalu juga membuat Kota Malang lebih baik. Nah, apa yang akan dilakukan Pak Wahyu untuk meyakinkan masyarakat Kota Malang? Ya, salah satunya untuk meyakinkan dalam menunggu saya pelantikan ini,
banyak undangan-undangan dari masyarakat. Ya, jadi dulu pada saat saya kampanye, saya mengundisikan masyarakat agar datang mendengarkan kampanye saya. Tetapi sambil menunggu pelantikan ini, masyarakat itu mengundang saya, ya, mereka urunan penting Pak Wahyu datang. Nah, saya datang ke sana dan disitulah saya meyakinkan pada masyarakat bahwa saya akan amanah dalam menjalankan janji-janji politik saya, dan tentunya tidak hanya amanah saja, saya harus istiqomah juga untuk bisa menjalankan janji-janji politik, karena saya dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut adalah berdasarkan keinginan masyarakat, dan dalam untuk merealisasikan juga saya sudah punya satu skenario untuk bisa kita merealisasikan, dan ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman di pemerintah Kota Malang pada saat kami audiensi. Jadi tahapan-tahapannya untuk merealisasikan itu insya Allah tidak terlalu lama kita akan selesaikan. Dengan bukti aja empat program unggulan saya sudah masuk dari 25. Tinggal yang 50 juta rupiah ini karena sudah berjalan, itu di akhir tahun nanti kita akan adakan sosialisasi. Dan kepada masyarakat Kota Malang nanti jangan khawatir bahwa dalam merealisasikan 5 tahun ke depan program-program saya, insya Allah kita akan selesaikan, karena di RKPD 2026 ini semua terkait dengan janji-janji politik saya, visi misi saya sudah masuk dalam RPJMD dan juga sudah masuk dalam RKPD 2026. Insya Allah dapat bisa kita realisasikan. Itu. Siap, berarti memang kuncinya adalah di amanah tadi. Betul. Ya, begitu ya. Amanah dan istiqomah ini ya. Betul, untuk meyakinkan masyarakat ini memang harus amanah dan juga konsisten gitu ya, istiqomah tadi ya Pak Wahyu. Luar biasa Pak Wahyu. Memang ya ternyata sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Wahyu Hidayat, calon wali kota terpilih ini sebelum pelantikan nanti, saudara. Nah, kita tunggu bersama-sama ya, apakah ada gebrakan baru, inovasi dan juga perubahan dari Pak Wahyu Hidayat ini untuk Kota Malang. Karena tentunya kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah, Pak Wahyu pun nanti tujuannya sama, yaitu untuk membangun Kota Malang untuk lebih baik lagi. Seperti itu, betul ya Pak Wahyu ya, untuk Malang yang lebih baik lagi. Yang boys berkelas, sesuai dengan visi misi. Tagline-nya tadi itu ya, boys berkelas. Nah, kita tunggu ya gebrakan-gebrakan dari Pak Wahyu, inovasi apa yang akan dilakukan biar Malang ini lebih baik dan boys berkelas, begitu ya. Terima kasih Pak Wahyu sudah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya untuk hari ini, apa saja yang dilakukan sebelum pelantikan dan juga kepada masyarakat pesan-pesannya tadi. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Nah, itu tadi saudara diskusi kita dengan Pak Wahyu, calon wali kota terpilih tadi, menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nadifa bersama dengan kru yang bertugas berterima kasih, dan jangan lupa saksikan terus Sapa Malang di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.